Terima kasih Pak Agung. Saya baru tahu Bapak Ibu kalau Pak Agung ini banyak stok pantun. Dan yang saya kenal Pak Agung itu lugu, tapi baru di sini saya tahu. Ya, dan cocok jadi peserta stand up comedy. Baik, saya karena secara tutur orang Melayu Bapak Ibu, jadi nggak mau kalah berpantun. Oke, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para jamaah ahli surga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Bapak Ibu? Tapi jawabnya kok semangat? Curiga saya. Harusnya agak lemes gitu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwomartani Selatan, Bapak Ananta tadi gimana? Nggih, ya saya ingatnya tadi ada onta begitu, jadi apa Ananta. Tapi oh ya, tapi itu kode cara menghafal cepat ya Pak. Pak dari Bapak beserta jajaran pimpinan Ranting yang sama-sama kita hormati juga Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Pak Kusnandar, Bapak ibu-ibu PRA, biasanya kalau nggak disebut PRA Pak nanti bisa nggak selamat kita Pak. PRA biasanya Prof Cas yang dari PRA ya Prof. Mana Prof Casnya tadi? PRA maupun PCA yang insya Allah senantiasa dicintai Allah. Bapak Ibu segenap jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rahmat yang Allah berikan, Allah tetapkan kita sehat. Oke, sehat nggih Pak, Bu? Alhamdulillah sehat, dicukupkan, dimudahkan, kita dapat rezeki. Ada rezeki yang nggak diupayakan tapi dapat. Ada rezeki yang diupayakan baru dapat. Ada rezeki yang tampak terukur, tapi ada juga rezeki yang tidak tampak dan tidak terukur. Nopo Bu? Itu apa Bu rezekinya Bu Pak? Rezeki yang tidak diupayakan contohnya nopo Pak Bu? Apa? Sehat. Itu diupayakan sehat. Yang nggak diupayakan tuh bernafas. Kita ini oksigen bertebaran, kita tinggal nggak perlu ngoyoh-ngoyoh kita. Terus detak jantung, dek, dek, dek gitu ya Bu ya. Nah itu juga nggak perlu diupayakan tapi berdetak sendiri. Nah ada juga rezeki yang tidak tampak, tidak terukur, ya banyak Bapak Ibu. Maka ini bukan ini bukan ritual atau sekedar basa-basi Bapak Ibu. Dalam memulai majelis ilmu, karena memang untuk memulai majelis ilmu
kita mulai dengan kesadaran bahwa adanya kita di sini tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul terakhir, pembawa risalah, penyempurna agama, tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya agak deg-degan juga Pak Agung ternyata ya. Saya agak kenalan sedikit tadi biar agak memperkaya informasi saja. Bapak Ibu, nama saya Muhammad, tapi disingkat MHD Pak Ibu. Sering orang menganggap MHD itu singkatan dari Mahmud, ya kan? Atau orang sering mungkin saya pernah ditanya itu gelar adat mana gitu. Enggak, itu memang singkatan. Kebetulan Allah takdirkan saya lahir di kota Medan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya orang secara tutur orang Padang, tapi saya tidak pernah tinggal di Padang ya, dan tidak pandai berbahasa Padang. Jadi saya hanya tinggal di Medan, keluarga besar saya di Medan. Kalau di daerah saya Bapak Ibu, singkatan nama itu Muhammad itu hanya populernya 2. M atau MHD, itu saja. Jadi karena saya sudah kadung itu di akte ya begitu, di ijazah ya begitu, ya saya diingat-ingat betul sama ayah saya dulu. Nanti jangan lupa tulisnya ini gitu. Jadi sudah belakangan justru menjadi trademark kalau di Jogja. Jadi memang singkatannya begitu Bapak Ibu. Tadi tidak salah, nama saya Muhammad Lailan Arkom. Saya lebih senang mempopulerkan saya juga di ranting Pak Agung. Tidak hanya di PP sebagai wakil sekretaris tabligh, tapi saya juga ranting. Saya ninggalin pengajian Ahad pagi tadi Pak Agung, karena setiap Jumat saya ingatkan ustadznya ini pengajian gitu. Lalu nanti kalau ustadznya nggak ada, mentok-mentok saya. Jadi mentok-mentok siapa yang bisa kita tunjuk. Jadi menarik kalau di ranting saya juga sebagai ketua bidang dakwah di Taman Tirto Selatan. Saya tinggalnya di Kasihan Bapak Ibu. Ya mungkin itu sebagai pembuka. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya kita sudah memasuki Ramadan yang keberapa Bu Pak? 23. Berarti sebentar lagi luar biasa Lebaran. Ya sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Ya tentu bagi kita yang berupaya beramal dan berkhusyuk ria di bulan Ramadan, dengan akhirnya Ramadan itu satu momen yang yang membuat kita itu sedih karena memang Ramadan itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali nilai keutamaannya, sehingga tentunya kita belum tentu tahun depan bisa bertemu kembali. Tapi tentu Bapak Ibu sebagai orang beriman kita harus optimis, kita harus kuat. Kalau segala sesuatu apapun itu kita harus beramal yang dengan penuh kesungguhan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di akhir-akhir Ramadan ini biasanya kita punya tradisi di Indonesia itu. Tradisi yang disebut dengan mudik. Napa Pak Bu? Mudik. Iya. Ulangi coba 1, 2, 3. Oh gitu Pak. Bener-bener respon Pak. Mudik. Mudik itu napa Pak Ibu? Udik asal katanya. Yang artinya
tempat atau perkampungan, atau ya kita menyebutnya desa. Nah, Bapak Ibu, kalau baca berita, mendengarkan dan seterusnya, kan banyak Bapak Ibu kisah-kisah bagaimana sanak saudara kita, rekan-rekan kita ketika melaksanakan prosesi mudik itu. Ada dikisahkan seorang tukang bajai asli Tegal, tinggal di Jakarta, punya anak 2, istrinya cuma 1. Cuma 1. Istrinya 1 maksud saya ya Pak. Istrinya 1. Tapi dia punya semangat pengen pulang ke kota Tegal, atau kota kelahirannya. Lalu karena dia sudah pengen direncanakan kian. Sejak 1 tahun sebelumnya dia sisihkan pendapatannya 50.000, minimal 20.000 per hari. Sampai akhirnya momen di hari H, wah, dia pergi mudik dengan membawa bajai, diterpal bajainya dengan kecepatan bajai berapa Pak? Tapi dia senang sekali Bu, Pak. Ada yang lain, kisah yang lain, dia tukang beca. Pengen pulang kampung karena sudah puluhan tahun gak pulang. Tapi daripada dia berpikir kapan uang untuk kumpul, akhirnya dia upayakan mengayuh becaknya sampai pada tujuan. Ada yang lain tidak punya apa-apa, akhirnya dia curang, ngumpet, pergi dia ke bandara. Seorang anak muda lari dari pembatas bandara, ketika ada pesawat mau terbang, dia baru menyusup di bawah roda. Sampai akhirnya dia pingsan ketika sampai di tujuan. Jadi kisah-kisahnya itu selalu menarik Bapak Ibu. Kebetulan saya ini termasuk bagian yang orang yang merasakan mudik Bapak Ibu. Kadang kita ketika pergi bareng, nengok orang banyak, saya pikir-pikir sebegitu banyak orang, isi kepalanya beda-beda, kepentingannya beda-beda. Ini nanti orang-orang ini kemana habis ini ya? Kadang-kadang ada satu refleksi hidup yang membuat kita berpikir bagaimana kita harus bersungguh-sungguh ke kampung halaman kita. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bukan mau cerita tentang mudik, tapi saya membukanya dari awal mudik. Jadi, kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Napa Pak? Bu lanjutannya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, hai kalian jamaah pengajian Ahad pagi, Ranting, Purwomartani Selatan, yang jiwa-jiwanya tenang, kata Allah. Irji', pulang, ayo pulang. Bu, panjenengan, Bapak, kita semua dipanggil pulang. Kalau dibilang pulang berarti nopo artinya Bapak Ibu? Berarti ada tempat asal. Allah bilang pulang. Tempat asal kita di mana, Bu? Di mana, Pak? Di kampung akhirat. Kampung akhirat itu ada 2, surga atau neraka. Pulang. Roja'a yarji'u, itu fi'il amr. Irji, pulang. Ya Allah, kami mau kemana? Kata Allah, ila rabbiki, kembali ke Tuhanmu. Berarti Allah memerintahkan kita untuk
kembali kepada hakikat kehidupan. Bapak Ibu rahimakumullah, memangnya mau kemana? Dalam kondisi apa? Kata Allah, rodiyatam mardiyah. Kamu ridho dan Allah ridho. Jadi Bapak Ibu kalau mau pulang ke kampung akhirat, itu kondisinya kita ridho, Allah ridho. Maksudnya gimana? Mirip kayak orang bunuh diri itu Pak. Ini contoh, tapi ini jangan ditiru bunuh dirinya Pak, Bu ya. Orang bunuh diri itu ridho sekali pengen mati. Tapi dia nggak diridhoi Allah. Itu mirip orang mudik, sudah dengan kesungguhannya dia menyisikan hartanya, dia buat waktu sedemikian rupa, perjalanan dari tempat satu kota menuju ke kampung halamannya, sampai di sana dia ridho sekali pulang kampung, sampai di sana ditutup pintu, nggak terima. Tidak terima tamu, tidak terima kamu masuk di kampung halaman ini. Itu berarti dia tidak diridhoi. Kecuali Pak Ridho. Ada Pak Ridho sini Pak? Nggak ada. Berarti dia tidak diridhoi. Maksudnya apa Pak Bu? Kalau kita mau kembali pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pastikan Allah ridho kematian kita. Memangnya mau kemana? Fadkhuli fi ibadi. Masuk golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku kan banyak Allah. Kata Allah, wadkhuli jannati. Masuk ke surga. Hamba yang masuk ke dalam surga. Bapak Ibu rahimakumullah, itu artinya nopo Pak? Ini kok wajahnya jadi serem saya bicara kematian ini. Iya, perasaan jamaahnya saya lihat sweet 17 ya Pak ya. Usia-usianya. Ibu 17 tahun kan Bu? Iya. Tapi Ibu pernah 17 tahun kan? Ya sudah, berarti saya nggak salah. Ini kayaknya wajahnya wajah-wajah asar Pak. Iya. Iya, asar berarti usia-usia asar, usia yang menjelang maghrib. Iya, kalau asar itu secara bahasa artinya memeras Pak, Bu. Orang yang usia asar itu semua dia sudah punya pengalaman. Dia sudah pernah merasakan dinamika kehidupan. Maka usia-usia asar itu usia-usia lansia. Enggak usah lansia lah. Usia-usia senior maksud saya. Ya, biar agak bahasanya agak halus. Ya kan Pak, Bu. Usia asar. Usia-usia yang sudah 55 ke atas, 60, 70, itu kan yang sudah melalui fase kehidupan. Pernah kanak-kanak, pernah menjadi remaja, pernah jadi dewasa awal, pernah jadi orang tua, dia sudah masuk menjadi kakek nenek, dia pernah merasakan pahit manisnya hidup, pernah dibohongin, pernah dikhianatin, pernah senang, pernah bahagia, itu usia asar. Ya kira-kira. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau masalah mati, itulah hebatnya Allah kita. Kalau mati itu, ya bisa jadi cucu mati lebih dulu daripada nenek kakeknya. Kalau lahir memang kakek neneknya dulu. Ya Bu ya. Nah, jadi kita mau cerita tentang persiapan ke kampung akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat yang tadi kita bacakan itu ayat undangan Pak. Siapa yang mau? Itu undangan, ajakan oleh Allah. Hei kamu yang jiwa yang tenang. Siapa an-nafsul mutmainnah Bapak Ibu? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang jiwa yang tenang itu yang apabila zikir membuat tenang. Zikir dia itu zikir menjadikan hatinya tenang. Zikir itu apa Pak? Ya zikir yang mulai dari pengucapan ya subhanallah walhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah itu zikir. Tapi zikir yang dimaksud yang lain, makna yang luas adalah seperti ini. Ini belajar,
mengaji, ya kan, bekerja, beramal soleh, membersihkan rumah, menyapu halaman, memasak, menuangkan air ke dalam gelas, lalu makan. Itu ya kalau pengertian yang sangat luas. Kalau dia dilakukan dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan, itu menjadi sebuah zikir. Zikir, Pak, Ibu, kita beda. Saya berdiri, jenengan duduk. Ada yang bersandar, ada yang tidak. Ada yang kepanasan Pak Agung. Ada yang tidak. Ini berzikir semua kita. Kadang-kadang kita duduk posisinya beda-beda, tapi kita memaknai hakikat kondisi kita beda-beda. Oh ya Allah. Kan ini pahalanya beda-beda, Bu. Ya, yang agak kepanasan ini level pahalanya tertinggi, Bu. Ya kan? Amin katanya, amin. Ya, karena perjuangannya besar. Karena kita boleh sama duduk, tapi kan beda kualitasnya. Beda yang menjadi yang diberikan Allah pahalanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Allah itu menegaskan kepada kita kalau mau pulang kampung ke kampung akhirat itu harus ditanamkan jiwa kita menjadi tatmainnal qulub. Jiwa yang hatinya tenang. Tenang. Kenapa Pak Ibu? Kenapa kok jiwanya tenang? Kenapa? Kenapa orang itu kadang-kadang dalam situasi rumit, kompleks, tapi dia tetap bisa tenang? Kenapa kira-kira Pak Bu? Kenapa? Karena antara alam berpikir dengan alam perasaan, alam keyakinannya itu selaras. Dia berpikir, oh beban hidup hari ini namanya hidup kan cuman sementara. Kata Al-Quran wa mal hayatad dunya mata. Bahwasannya dunia ini hanya tempat bersenang-senang. Wal akhiru darul qarar. Bahwasanya dunia akhirat itu adalah tempat keabadian, tempat yang kekal. Di ayat yang lain Allah jelaskan bahwasannya akhirat itu khairu wa abqa, lebih baik dan kekal. Karena kita walaupun kita ditikung, walaupun kita dizalimi, salah satu marah sih marah, manusiawi, tapi kita menyadari posisi kita di muka bumi ini adalah hidup menjadi cobaan. Benar nggak Pak Bu? Benar betul. Kalau nggak benar saya turun ini. Ya, wah saya tuh ngomong, saya lihat, waduh wajah-wajahnya senior. Saya bukan mengajarkan ikan berenang Bapak Ibu, tapi saya ingin mengingatkan diri kita semua bahwasanya yang membuat kita tenang itu adalah karena munculnya kita membangun paradigma berpikir, cara berpikir, hakikat kita di muka bumi ini, hakikat dunia ini. Lihatlah Pak, Bu, ya bagaimana Bapak Ibu yang hari ini beramal soleh. Tadi sinten Pak Agung, yang beramal soleh. Ya kalau dia mikirkan hartanya, dia kuat pun pegang hartanya, sampai kapan kekuatan megang hartanya? Gak boleh katanya. Sampai kapan Pak Bu? Ya gak akan selamanya. Nanti kalau sudah mati ya gak bisa pegang hartanya. Karena dia sadar, oh aku ini harta itu titipan. Oh harta ini ada hak orang lain. Oh harta ini bisa menjadi wasilah kebaikan di dunia dan akhiratku dan keluargaku. Oh karena harta ini adalah masih banyak yang perlu ditolong, maka aku keluarkan. Pak, Bu, harta itu mirip seperti genangan air. Air seperti air. Harta itu kalau airnya tidak mengalir,
misalnya harta, ini ada kobangan air. Ya. Terus yang terjadi lama-lama airnya jadi nopo Pak, Bu? Jadi keruh, terus jadi berlumut. Nah, akhirnya nggak bisa dikonsumsi. Orang yang hidupnya hanya bersikeras dengan memegang harta, itu penyakit munculnya. Orang bisa kaya, Bapak Ibu, bahkan kasurnya spring bed kelas atas, tapi tidurnya nggak bisa. Yang sarafnya kejepit lah, ya Pak. Yang apa aja inilah, ya Pak Ibu. Coba. Ternyata Pak Ibu, ini hebatnya agama kita. Coba kalau agama kita itu orang yang mulia adalah orang yang punya jabatan, punya kekayaan, punya posisi gitu. Wah, yang miskin gak pernah masuk surga itu. Itu hebatnya agama kita. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi PR kita untuk menuju kampung akhirat, kita menciptakan diri kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dengan cara apa, Bapak Ibu? Ya tentu dengan sholat. Ya, sholat kita, hakikat sholat kita pahami. Tidak hanya ritual dari takbir sampai salam, tidak hanya sekedar membaca, tapi kita pahami betul. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sadar betul, ya Allah, Engkaulah yang Maha Besar. Coba Pak Ibu, dalam ritual sholat itu kan, coba, siapa? Ada satu prosesi simbol yang itu mulia, tapi begitu dalam sholat menjadi tidak mulia. Contohnya ketika bersujud. Coba, kepala. Siapa yang kepalanya mau dipegang? Orang kalau cuma diginikan, dipukul gitu. Apa kabar? Atau apa kabar? Gak apa-apa. Kalau Pak Agung, Pak, kata, marah Pak, Bu. Karena kepala dianggap posisi paling selain paling atas, paling dianggap berperan penting dan mulia. Tapi ketika sholat, maaf Bapak Ibu. Mana yang lebih tinggi? Kemaluan apa kepalanya? Apa Bu? Mana yang lebih tinggi posisinya? Ternyata kita lebih hina di hadapan Allah Pak Bu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau orang yang tahu hakikat hidup untuk mengembangkan dirinya menjadi jiwa yang tenang, ya dia jauh dari sikap sombong. Pak Bu, kita ini kan manusia serakah Bapak Ibu. Dan tipikal kita ini kan potensinya sombong. Kalau Al-Quran katakan, kita ini kadang suka berlebih-lebihan. Cobalah Pak, seperti kemarin ketika menjelang Ramadan, kita digegerkan dengan berita korupsi, mega korupsi. Saking seringnya dengar korupsi, jadi kita sudah anti telinga kita. Coba apa Pak Bu korupsinya? Mencapai 1.000 triliun, mencapai 1.000 triliun. Ternyata setelah itu dirilis banyak media, bahkan di salah satu media disebutkan, saya nggak tahu, ini saya nonton saja. Saya katanya dengan dana yang sebesar itu bisa membuat gedung kembar Malaysia 35 gedung kembar katanya. Saya beneran nggak itu? Disampaikan kalau di Malaysia itu ada ada gedung kembar yang di tahun 1992 sebagai gedung tertinggi waktu itu dan di dunia, tertinggi di dunia.
Nah, katanya bisa dengan konversi uang hari ini. Coba Pak Ibu, kalau dipikir-pikir yang korup kurang apa Pak Bu? Mau apa? Harta, sudah ada semua. Gaji juga miliaran. Ibu pernah pegang uang M Bu? Belum ya? Belum Bu. Kok sama? Belum sama kita Bu. Iya, bayangkan Bu. Tapi lihat ember pernah ya Bu ya? Nah, nanti uang taruh di ember, bilang ini uang 1 M. Nah, ya kalau main ember. Ya Bu ya? M 1 M. Gajinya ber-MM Bu. Bulanan. Kalau dipikir-pikir apalagi yang mau dicari. Tapi kita itu begitu Pak Bu. Korun ya ada, Fir'aun ya ada. Contoh peradaban manusia bagaimana manusia itu rakus, manusia itu serakah, manusia itu sombong. Sampai-sampai dibilang Allah izhab, diperintahkan Allah kepada Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Fir'aun itu udah kelewat batas itu Musa. Udah kelewat batas, pergi kamu. Terus apa kata Nabi Musa Bu? Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa ketemu Fir'aun yang sombong. Ini kalau tadi contoh korun, contoh yang serakah, yang tamak, yang rakusnya luar biasa. Yang kedua Fir'aun, ini yang bejat ini, pemimpin yang bejat. Coba, apa kata Nabi Musa Bu ketika Allah perintahkan ketemu Fir'aun? Nabi Musa ketakutan Bu, Pak. Panjenengan deh, kita bayangkan mau ketemu seorang pemimpin yang zalim, kejam. Terus diperintahkan oleh Pak Kus, pergi ke sana Pak Agung, ke sana. Kita manusiawi saja ketakutan. Oh nanti jangan-jangan kita dibunuh. Bukan hanya dibunuh, disembelih. Bukan hanya disembelih, dicacah-cacah nanti. Jangan-jangan diinikan. Ketakutan. Nabi Musa pun ketakutan Pak Bu. Lalu apa kata Nabi Musa? Rabbis rohli sodri. Ini permintaan Nabi Musa Bu. Ini ada kaitannya dengan jiwa yang tenang. Rabbis rohli sadri. Wahai Tuhan, lapangkanlah isroh. Dilapangkan. Ya, Rabbi srahli sodri, dadaku. Yang diminta lapangkan dada. Padahal kan kalau Nabi Musa tinggal bilang, oke ya Allah, aku ketemu Fir'aun. Tapi tolong, kasih aku senjata paling ampuh, biar ketemu kalau ada apa-apa tinggal der gitu ya. Ini enggak, kata Nabi Musa, Rabbi srahli sodri. Terus, Bu, Pak, wa yasirli, mudahkanlah segala urusanku. Terus kan Nabi Musa ini kan celat Bapak Ibu. Kadang membahasakannya kan dia kesulitan. Nggak jelas. Maka doanya kan bagaimana Allah mudahkan lisannya untuk bisa tersampaikan pesan ini dengan baik kepada Fir'aun. Maksud saya, kepada Fir'aun. Jadi kata kita Bu, Pak, semua kita punya masalah. Punya beban hidupnya masing-masing. Maka situasi kondisi mewujudkan jiwa yang tenang harus tetap kita upayakan. Ya harus tenang. Kenapa? Karena dengan tenang kita jadi sehat. Dengan tenang jadi ada banyak solusi. Dengan tenang kita jernih melihat masalah. Kenapa Bu? Apalagi dengan tenang kita semakin lebih bisa berfokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang besar, hal-hal yang positif. Pak, Bu, kalau dipikir-pikir hidup ini, ya sejauh apapun kaki kita melangkah, sejauh apapun, sekuat apapun tangan kita menggenggam, akan tiba masanya ajal itu tiba. Jadi nggak perlulah kita sombong, nggak perlulah kita serakah.
Ini bukan karena sombong serakahnya, tapi bagaimana membangun jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Kenapa sih kita harus terobsesi, harus berorientasi maksud saya? Kenapa sih kita bertujuan pengen ingin membangun jiwa kita yang tenang? Karena Allah yang janjikan, kalau nanti kita pulang kampung ke akhirat dengan jiwa yang tenang, maka nanti kita akan menjadi golongan hamba-hambaku. Hamba-hambanya Allah yang masuk dalam surga. Kan Bu? Coba dilihat kanan kiri muka belakangnya Bu, jamaahnya. Lihat. Sudah? Kalau udah dilihat, besok kalau nanti di kampung akhirat, kita udah kumpul di padang mahsyar, lalu kita sudah di yaumul hisab, lalu kita sudah masuk ke ketetapan masuk surga, dicari teman sebelah muka belakangnya ini. Ya Allah, mana jamaah yang waktu Ahad pagi itu barengan sama saya gitu. Yang pembawa acaranya pantunan gitu ya. Yang jangan dicari itu, cari juga saya Bu Pak. Mana yang isi begitu Pak Bu? Saya kan nggak tahu, kita nggak tahu siapa yang masuk surga. Dari lisan mana doa-doa ini terucap? Enggak hanya dari Ustadz Ibu. Kemuliaan di hadapan Allah itu bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena segala sesuatu yang sifatnya melekat secara materi duniawi. Tapi kemuliaan di sini adalah jiwa yang tenang. Orang yang bertakwa itu pasti berjiwa tenang. Jadi mau Bu, Pak, mau jiwanya tenang? Mau? Mau? Mau Bu, kok nggak jawab? Yang paling enak itu tanya ibu-ibu Pak, kalau bapak-bapak malu. Mau Bu, Pak? Mau. Jadi undangan resmi Allah tadi mau diterima? Mau diterima? Ya mau, kalau pada masanya. Kita kan nggak tahu Bu, wallahu alam apa yang terjadi setelah ini. Kan kita nggak punya kuasa juga. Yang penting kita punya upaya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi untuk menciptakan jiwa yang tenang, kita memahami hakikat hidup. Hakikat hidup, hakikat diri kita. Kita ini hakikat diri kita nopo Pak Ibu. Kita ini adalah hamba. Dan kita ini adalah khalifah. Jadi khalifah di muka bumi ini. Menjadi pemimpin, membuat kedamaian alam semesta ini berjalan dengan baik dan benar. Nah, konkretnya apa Bapak Ibu? Konkretnya nanti setelah pengajian ini Bapak Ibu sampai pulang di rumah kumpulkan anak, kumpulkan keluarga. Sambil buka puasa, setelah atau menjelang buka puasa duduk bareng cerita. Nah, ini sudah Ramadan kita yang kesekian. Nah, ayah, ibu juga sudah lama Ramadan. Ayah pengen sekali Ramadan ini nanti Ramadan yang semakin baik. Kalian sudah semakin besar nah. Kalian sudah semakin pintar nah. Semakin dewasa nah. Ayah, ibu pengen kamu tetap istiqomah dalam keimanan. Jaga nak dirimu baik-baik. Cerita Pak Bu. Nasehatin orang dalam kondisi lapar lebih enak Pak Bu. Yang nggak ada perlawanan. Benar kan Prof Chan? Pakar psikologi beliau. Coba bayangkan, paling enak apalagi nuansa-nuansanya ke kalau dalam teori otak itu dia masuk kepada frekuensi yang antara tidur dan sadar. Jadi kalau antara tidur dan sadar itu dia akan mudah merespon. Jadi Pak, Ibu, ini PR yang paling utama adalah Bapak sebenarnya. Ayah.
Walaupun anak-anak sudah besar, walaupun anak-anak sudah punya anak, dipanggil, didudukan, panggil anak istri beserta cucu mereka, cucu panjenengan, duduk cerita. Kalian gimana nak? Anakmu gimana Qur'annya? Gimana sholatnya? Kamu sudah lihat belum gimana rukunya? Benar nggak bacaannya, sujudnya? Nah, sudah diajarkan ini nak? Ingatkan Bapak Ibu. Karena itu akan menjadi kesalehan yang tersambung. Nanti buka surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Jannatu adnin. Jadi surga Aden. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi surat Ar-Ra'd itu menjelaskan masuk surga satu keluarga. Mau, Pak? Mau, Ibu? Ini malaikatnya banyak, Pak. Bu, mau? Mau kita masuk surga dengan suami, Bu? Mau? Kok berat hati, Bu, bilang ke? Nanti dibilangnya, di dunia aja bebani, Pak, katanya. Enggak, Bu. Nanti kalau di akhirat, nanti di surga mudah, Bu. Iya. Suami panjenengan itu nanti imut-imut. Ya kan? Amit-amit. Ya, Pak. Begitu nggak ada yang tua. Seperti inilah wajahnya ini, imut-imut saya lihat. Ya makin tua kan makin imut-imut saya lihat. Iya. Bapak Ibu, dalam surat Ar-Ra'd itu kumpul satu keluarga. Min abaihim, dari ayah-ayahnya. Wa azwajihim, dari pasangannya, istri-istrinya. Ini bukan berarti istrinya 2-3 ya Bu ya. Maksud saya istri-istrinya itu ya istri dari kakek neneknya yang sebelum-sebelumnya. Terus wa zurriyatihim, dan anak keturunannya. Tapi syaratnya kata Al-Qur'an man sholaha. Ya ini soleh. Jadi ada benang merah yang membuat satu keluarga bisa masuk surga karena ada kesalehan. Nah, kesalehannya ini gimana caranya? Ya dinasehati, dicontohkan, didoakan, diajak. Salah satu momentum terbaik adalah di bulan Ramadan. Dengan cara kita mendekatkan, berkumpul dengan mesra, membangun kelekatan dengan keluarga, dengan membawa satu kebaikan yang besar, dengan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, insya Allah ini momentum paling tepat, paling bagus untuk membangun pribadi-pribadi yang berjiwa tenang dan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Saleh Pak Ibu. Kan gak mungkin Pak, ini terutama nasihatnya ke ayah-ayah termasuk saya. Ayah ini kan pelit ngomong. Saking pelitnya gak pernah cerita bagaimana dinamika harusnya posisi seorang anak seperti apa, seorang suami seperti apa. Padahal dalam Al-Quran yang banyak dialog itu adalah ayah ke anak, bukan ibu. Karena ibu itu Pak, settingannya tidak vibrasi apa? Energi ayah ketika ngomong, ya kan, kontaknya lebih zup gitu Pak, dibandingkan ibu. Karena ibu itu mesin katanya terlalu banyak Pak. Memang ibu itu begitu. Kenapa talak itu tidak bisa terucap dari istri? Karena memang istri itu nggak bisa perempuan itu settingannya tidak bisa mengontrol dengan lisannya. Kalau para pakar saya menyebutkan perempuan itu sehari 20.000 kata. Bebas ya Bu ya. Iya, kalau nggak percaya nanti pulang pengajian ini, nanti mampir, ketemu ada ibu-ibu misalnya lagi nyapu, monggo Bu, monggo, nyapu Bu, nyapu, saya kotor banget sih, ini belum lagi download apa, nanti cerita, habis itu nanti muncul cabe, ya cerita cabe, bahan-bahan pokok naik, itu ibu-ibu itu Pak. Tapi kalau ketemu bapak-bapak kan, monggo Pak, nyapu. Nggih Pak, nggih. Ya dasar. Secukupnya aja.
Saya maka kalau pulang, kalau ketemu ibu-ibu, kalau di kampung saya sering gitu. Wah, ada ibu-ibu ini. Saya agak bingung. Monggo Bu, monggo. Ya, sudah. Saya nggak mau tanya, ngapain Bu? Gitu. Karena kalau ngapain nanti lama bakal jadi harus dengar saya. Oh, oke Bu. Ya, coba. Kan ibu-ibu kuat. Sampai bapak-bapak udah kehabisan kata, dia bisa ngobrol. Jadilah radio terbaik bagi bapak ketika menjelang tidur. Jadi Bapak Ibu, maksudnya apa? Nasihat ke ayah itu memang ini lebihnya ibu, ini lebihnya ayah. Jadi tidak bermaksud mengecilkan, merendahkan salah satu, tapi memang hakikatnya begitu Bapak Ibu. Nah, gimana menghidupkan jiwa yang tenang? Ya tentu dengan mengedukasi, melakukan pendidikan secara terus-menerus. Bapak Ibu rahimakumullah, yuk, Ramadan sudah menjelang berakhir. Tapi masih ada momen sedikit. Habis ini setelah kita menikmati hadiah dan bazarnya ini, pulang nanti ngobrol sama anak-anak. Ayah, pulang ayah. Ya, ceritakan tentang hebatnya dunia. Ayah, ngomong ayah. Karena hidup ini tidak akan pernah kuat kalau ayah tidak pernah berkata ada yang harus diperjuangkan. Ayah, nanti pulang ayah, ketemu dengan anak, sentuh kulitnya, pegang tangannya, genggam tangannya, lalu usap kepalanya, ubun-ubunnya, katakan, ayah sayang sama kamu nak, ayah cinta sama kamu nak, ayah tunggu kamu sampai di kampung akhirat, ayah pengen ketemu kalian, ayah yang pimpin di sini, ayah yang akan menolong kalian dari azab kubur maupun azab api neraka. Ayah akan peluk ibu dan kalian. Ayah gunakan punggung ayah untuk agar kalian tidak terpapar dengan pahitnya hidup dan pedihnya azab. Ayah, pulang. Jangan gak cerita. Gak apa-apa Pak, cerita. Karena ini makin kesini makin sulit Pak. Anak-anak generasi sekarang tidak seperti dulu kondisinya. Harus diceritakan bagaimana hidup itu berjuang, hidup itu berkorban, hidup itu ada yang kita lakukan. Cerita ya. Jadi gak bisa lagi kayak seperti dulu. Ala nanti tahu sendiri. Gak. Memang harus cerita. Ada energi-energi positif yang sangat tepat untuk kita bangun kepada anak generasi. Singkatnya, Bapak Ibu, ini sampai tarawih jam berapa Pak Agung? Cukup ya? Tadi Pak Agung bilangnya sudah tarawih. Tapi saya juga ada kecapean Pak ya. Jadi sekali lagi kita komitmen untuk membangun jiwa yang tenang. Nah, Ramadan momentum yang paling tepat, termasuk membangun satu cita-cita bersama dengan keluarga untuk menuju surga dan surga Aden satu keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.